Halo semuanya, selamat datang di Ruang Plano. Oke, kembali lagi di podcast Plano bersama saya Salsabila. Kali ini kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Bang Daud Anggara dari angkatan 18. Halo Bang. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Salsa. Selamat malam, Iksan, Kila, Malam, Bang. dan Yap. semuanya. Oke, selanjutnya ada Kak Renita dari angkatan 18 juga. Halo Kak. Selamat malam. Iya, selamat malam semuanya. Salam kenal ya Karen. Iya. Aku baru pertama kali ngobrol sama kakak. Iya, salam kenal juga buat semuanya. Yap. Kali ini kita bakal berdiskusi tentang studio perencanaan wilayah kota atau perencanaan kota. Kan podcast kemarin kita ngebahas tentang studio proses. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang studio perencana kota yang akan dibahas oleh Bang Daud dan Kak Renita. Mungkin langsung aja ya, teman-teman. Di sini juga ada rekan saya, Ihsan Akbar. Halo, Ihsan. Halo, Caca. Halo, Bang Kak. Jadi, jangan disambung ya, Bang Kak. Kayaknya kurang enak gitu. Bang Kak. Ngeren. Oke, untuk Bang Daud dan Kak Renita, aku manggilnya apa nih Kak? Soalnya biasanya orang pada manggilnya Kak Reren ya? Iya, boleh kok Karen juga. Oke, sip. Oke. Apa Jangan dipanggil Mak di sini Kak. Oke. Kak Reren sama Bang Daud ini kan udah semester 7 ya Kak? Iya. Ya, Bang. alhamdulillah udah sampai semester 7. Alhamdulillah udah jadi mahasiswa pasti tua banyak ya. banget nih ya. Oh, mahasiswa tua nggak tuh? Udah enak banget nggak sih sama perkuliahan Kak, Bang? Sebetulnya sih kalau enak gimana ya? Lebih ke apa ya, udah mulai godaan males-malesnya itu udah banyak. Godaan buat malesnya tuh jauh lebih banyak sih. Butuh butuh support, butuh kayaknya sebelum ngadepin semester 8, karena kebetulan kita kan udah semester 7 di akhir, butuh healing dulu sih kayaknya. Healing mulu loh. Emang butuh healing sih setiap orang, apalagi udah semester akhir ini udah benar-benar penat banget kayaknya deh buat perkuliahan. Kalau dari pandangan aku ngelihat kakak-kakak kayak gitu sih. Iya, emang udah penat sih. Udah penat. Biasanya kalau Kareren, kalau healing kayak gitu ngapain sih Kak? Entah healingnya drakor, kayak aku kan healingnya drakor tuh. Kalau kakak gimana Kak? Yoi, pasti drakor. Oh sama. Drakor juga. Emang millennials banget sih. Enggak deh, generasi Z ya, kita mah bukan millennials. Oke. Kakak dan abang ini kan udah melewati studio perencanaan ya. Kalau studio perencanaan tuh ngapain aja sih, Bang? Bang Daud dulu nih, dari Bang Daud gimana? Jadi gini, sebetulnya sih kalau di PWK kita ya, khususnya untuk PWK itu ada studio proses, studio rancang kota, studio kota, studio transportasi, infrastruktur dan transportasi, dan terakhir ada studio wilayah. Nah, kalau kita nih udah lewat studio kota kemarin waktu semester 6, biasanya sih semester 6, kalian juga. Nah, studio kota di semester 6 sih. Jadi hampir sama sih sama studio sebelumnya, cuma sifatnya sih lebih detail ya, dan lebih rumit. Karena studio kota itu produknya ada 2, maksudnya yang bakal kita hasilin itu ada 2. Yang pertama EDTR, yang kedua itu PZ. Nanti tahapan-tahapannya juga banyak sih. Sebelum dilanjut, PZ itu apa ya Bang?
PZ itu Peraturan namanya zonasi. peraturan zonasi. Oh, zonasi. Jadi ngelibatin zona wah, ngelibatin zonasi. Zonasi tuh kayak perbatasan gitu nggak sih, Bang? Iya, peraturan zonasi itu dia ibaratnya eh, implementasi untuk pengendalian dari rencana DTR-nya. Di misal nih kita ada produk rencana apa? Kalau di DTR itu kita misal nih contoh nentuin zona perumahan di mana, kalau RDTR itu di mana zona perumahannya. Tapi kalau di peraturan zonasi itu bagaimana ini apa pemanfaatan tuh zona perumahannya misalnya kayak gitu. Oh gitu, Bang. Jadi setelah studio kota itu tadi RDTR membuat dua itu ya, Bang. RDTR dan PZ, PZ. Iya. Lanjut lagi PZ. gimana tuh, Bang? peraturan zonasi. Gimana? Setelah membuat dua produk itu, terus gimana, Bang? Jadi produk kita itu sebenarnya di studio kota itu ada 4 ya. 4 dalam bentuk laporan. Yang pertama, kalau di studio kota itu yang pertama pasti ada laporan pendahuluan. Nah, kalau studio kota kita kemarin itu yang 2018 di laporan pendahuluan itu dibagi dua, ada gabungan laporan, dibagi dua gabungan laporan. Jadi laporan survei sama laporan review kebijakan itu jadi satu. Nah, dinamain laporan pendahuluan. Terus produk yang kedua itu laporan fakta analisis. Nah, nanti setelah fakta analisis baru produk yang ketiga tuh laporan rencana DTR dan terakhir ada laporan PZ gitu. Oke, siap, Bang. Untuk kalau dari segi Kak Reren ada yang mau ditambahin nggak, Kak? Kira-kira. Ya, sebagian besar sih mungkin sama ya kayak Kak Daud. Terus tadi kan kamu nanyakan tentang peraturan zonasi itu kayak gimana. Dia tuh bentuknya itu bisa kayak blok atau zona-zona peruntukan gitu, kayak misalkan entah itu zona peruntukan untuk permukiman, komersil, pemerintahan, yang kayak gitu-gitu. Oh ya, lumayan paham sih. Berarti aku salah besar sih tadi pas di awal karena ngomong perbatasan-perbatasan. Benar-benar nol pengetahuan sih Ya, dia kalau lebih ke blok studio atau zona kota ini. peruntukan. Oke, siap. Kalau bedanya studio kota sama studio proses itu atau studio lain itu gimana? Apa, Bang? Kak, Bang? Ya, Jadi tadi ya. sebetulnya siapa nih? Ya, Reren. Ayo, Kak Reren dulu mungkin ya. Ya sebenarnya kalau untuk perbedaannya sih tadi sebelumnya udah disebutin kan sama Bang Daud. Untuk studio proses sama studio kota itu pertama kalau dari studio proses itu kan kita akhirnya itu atau outputnya itu kan cuma mengeluarkan rekomendasi. Nah, sedangkan kalau untuk di studio kota ini kan kita mengeluarkan rencana dan juga peraturan zonasi itu tuh nanti outputnya itu berupa rencana dan peraturan zonasi. Mungkin dari Daud ada yang mau ditambahin, Jadi sebetulnya sih ya di antara RDTR dan PZ ini tadinya satu kesatuan, cuma di arahan atau pedoman penyusunan calon data RDTR dan PZ yang baru itu ada peraturan Menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2021. Jadi RDTR dan PZ ini isinya muatan itu beda. Kalau untuk
di rencana detail tata ruang sendiri, namanya dia kan produk rencana, turunan dari RT/RW. Artinya dia itu penjabaran dari rencana tata ruang wilayah. Secara hierarkis sebetulnya untuk kebijakan tata ruang di Indonesia ini kan ada mulai dari RT/RW nasional, terus turun lagi RT/RW provinsi, turun lagi RT/RW kabupaten kota, turun lagi baru penjabaran atau operasionalisasi dari rencana tata ruang itu, inilah RDTR, baru ke rencana kawasan strategis, RTBL, dan lain-lain. Secara muatannya dia hampir sama RT/RW, cuma dalam bentuk lebih detail. Mulai dari di dalamnya itu kalau di RDTR itu ada tujuan penataan bagian wilayah pengembangannya, artinya wilayah yang akan di-RDTR-kan. Terus ada rencana struktur ruang, ada rencana pola ruang, nanti terus lagi ada penetapan sub BWP atau bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan, terus ada ketentuan pemanfaatan ruang, baru setelah itu peraturan zonasi yang memang di dalamnya muatannya beda lagi. Nah, kalau di peraturan zonasi sendiri itu ada 3 muatannya, dia mulai dari zoning text, zoning map, dan terakhir itu kebijakan ataupun ketentuan lah, ibaratnya peraturan pelaksanaannya gitu. Secara garis besar sih sebetulnya tadi yang saya sampaikan, kalau perbedaan RDTR dan PZ itu ibaratnya gini, kalau sesuai muatannya ya, di dalam RDTR itu kita menentukan arah pengembangan atau nanti dalam satu kawasan itu berapa intensitasnya. Contoh yang gua kasih contoh tadi, misalnya kita di rencana pola ruang itu menentukan arahan untuk kawasan industri misalnya. Kalau di RDTR itu di mana nih letak yang pas, maksudnya sesuai dengan ditinjau dari arahan RT/RW, terus dari analisis kita tentang RDTR, timbul hasilnya di mana nih kawasan industri yang pas untuk di BWP ini. Nah, kalau di PZ itu implementasinya ataupun pengendaliannya. Jadi nanti bagaimana sih kawasan industri itu seharusnya ada ketentuan pelaksanaan, yaitu akan bagaimana sih di kawasan industri itu, mana yang boleh diizinkan, mana yang maksudnya peruntukannya mana yang diizinkan untuk kawasan industri, mana yang tidak gitu. Bagaimana sih sebaiknya ataupun kinerjanya dari kawasan itu gitu loh. Dan pendekatannya pun antara RDTR sama PZ itu berbeda. Kalau dari RDTR itu kita pendekatannya ya hampir sama kayak sebuah proses. Kita menganalisis dari sisi aspek ekonominya, kita dari sosialnya, dari fisiknya. Nah, kalau di kalau di PZ atau peraturan zonasi itu enggak, kita pendekatan atau metodenya itu kita harus tahu nih dampak sekarang dan kedepannya itu kayak gimana sih, terus nanti itu di masa yang akan datang atau sekarang proyeksi kesesuaian guna lahannya itu dan kegiatannya itu kedepannya itu bakal kayak gimana tuh, sehingga kita bisa tentuin nih di PZ itu bagaimana sih kawasan itu seharusnya berjalan nantinya gitu loh, seperti itu. Oke, Bang Daud, emang sih karena aku mungkin masih baru angkatan 2020 dan masih semester 3, jadi nggak begitu paham ya yang diobrolin sama Bang Daud. Mungkin setelah ini bakal di-research lagi tadi RTBL, terus dijadiin apa segala macam kayak gitu mungkin ya Bang. Tapi dari apa yang udah disampaikan Bang Daud, udah lumayan nyambung sama yang kemarin studio proses, karena kemarin juga dijelasin studio proses kan sama Bang Mul ya San ya. Mungkin Isan ada nggak nih kira-kira yang mau sedikit diobrolin sama Bang Daud sama Kak Reren? Oke Bang Daud, sebenarnya pengen nanya Bang.
Kalau untuk studio perencanaan kota ini kan, kalau kita mengilas ke studio rancang kota kan ada unsur kota ini, kota sama kota. Nah, kalau studio rancang kota kan itu tugasnya per kelompok satu satu peruntukan. Nah, kalau di perencanaan kota itu bagaimana, Bang? Apakah satu kelompok khusus di RDTR itu untuk industri atau secara meluas perencanaan kota mencakup industri, komersial, permukiman? Itu bagaimana, Bang? Nah, bedanya kalau di rancang kota, kita kan itu biasanya eh, kita merancang suatu kawasan, misalnya katakanlah kawasan pendidikan. Kita lebih ke teknis, kita menganalisis aksesibilitasnya, kita menganalisis supaya kawasan itu nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik, gimana dukungan sarana prasarananya, terus dari sisi pencahayaan dan sebagainya lah gitu. Kalau di perencanaan kota itu kita yang pertama itu kita harus tahu ada namanya BWP, bagian wilayah perencanaan. Jadi di RDTR atau PZ itu sebelum kita menentukan ataupun mulai ya menyusun RDTR atau PZ, kita harus tentuin dulu nih BWP mana, bisa BWP bagian wilayah perencanaan mana nih yang bakal kita RDTR ini atau kita susun PZ-nya gitu loh. Karena misal nih contoh kalau kemarin itu kita studio perencanaan kota itu di Kabupaten Bekasi, itu kan Kabupaten Bekasi itu kan dibagi ke dalam beberapa WP. Nah, sebetulnya per WP pun kita bisa nyusun RDTR, cuma karena kemarin hanya dalam bentuk ya mata kuliah studio kota, jadi kita menentukan bagian dari wilayah perencanaannya. Dapatlah waktu itu WP2 ya, WP2 dengan BWP, yaitu kita tentuin Kecamatan Cikarang Pusat sebagai BWP-nya. Nah, dasarnya yang pertama pasti kita ninjau nih dari sisi kebijakannya. Dari sisi kebijakannya itu dalam arti kita lihat mulai dari RT/RW nasional, RT/RW provinsi sampai kabupaten, mana nih yang memang secara urgensi ataupun arahan pengembangan kawasannya yang dia jadi wilayah pengembangan yang prioritas untuk dikembangkan atau dibangun. Nah, biasanya kalau kita ninjau dari rencana tata ruang wilayah kabupaten itu ngelihat dari hierarkis sistem pusat pelayanan kotanya. Kemarin terus juga kita ngelihat dari fungsi pelayanan kotanya. Kebetulan kemarin itu sebetulnya kita dapat opsi antara Cikarang Pusat, Tambun Selatan, sama Cikarang Utara. Itu berdasarkan kebijakan, dan juga ada lagi kita berdasarkan dengan urgensinya. Kita balikin lagi, kenapa sih kita mau nyusun RDTR ini? Urgensi kenapa kita nyusun rencana detail tata ruang itu? Nah, RDTR ini kan operasionalisasi dari RT/RW, otomatis kita menentukannya itu dengan cara mana nih wilayah yang lebih urgent untuk di RDTR-kan. Kemarin itu karena kita dapat 3 opsi, jadi scoring lah gitu, melihat dari pengendalian pemanfaatan ruangnya, terus lihat dari dari sisi tinjauan kebijakannya, kita scoring, dapatlah Kecamatan Cikarang Pusat sebagai bagian wilayah pengembangan. Itu scoring itu sebetulnya alternatif metode untuk menentuin BWP yang bakal kita RDTR-in. Jadi beda nih, kalau di rancang kota itu kita cuma satu kawasan, tapi kalau di studio perencanaan kota itu kita jauh lebih kompleks. Namanya kita merencanakan sebuah kota, katakanlah yang disebut sebagai BWP lah gitu, BWP yang memang punya urgensi, dan juga lihat aja dari kebijakan RT/RW-nya, hierarkisnya, mana nih yang kedudukan sistem pusat pelayanan kotanya paling tinggi. Biasanya sih kalau di RT/RW itu ada
pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, itu pokoknya kita lihat secara hierarkis di arahan ataupun di rencana tata ruang wilayah kabupaten kotanya itu mana sih kecamatan yang memang sistem pusat pelayanan kotanya secara hierarkis dia kedudukannya lebih tinggi, artinya bisa dikatakan dia lebih urgent untuk didekatkan terlebih dahulu itu secara dalam satu kecamatan. Oke Bang, berarti memang benar-benar lebih kompleks ya Bang ya dari studio-studio sebelumnya, Iya. di mana ada penentuan badan wilayah perencanaan terlebih dahulu, yang lebih urgent yang mana, betul ya Bang ya? Nah, kalau secara sistem pengerjaannya itu gimana? Kita ke Kak Renita. Gimana itu Kak, sistem pengerjaannya Kak? Apakah satu kelompok harus beda, badan wilayah BWP-nya harus beda-beda atau bagaimana Kak? Pengerjaan apanya nih? Sistem pengerjaan studionya. Kalau untuk sistem pengerjaan studionya sih nggak beda-beda ya. Kalau BWP-nya itu ya kayak tadi yang Bang Daud bilang sih di awal tuh pasti setiap orang tuh atau setiap anggota tuh masing-masing kita tuh mencari dulu nih kayak nge-review gitu dari kebijakan RT RW-nya yang lebih urgensi itu kira-kira wilayah mana gitu. Wilayah kemarin kan kita dapat itu ada 2 wilayah kan, ada wilayah Cikarang Pusat sama Cikarang Utara. Nah, jadi setiap anggota ada juga sih, ada yang ngomong wilayah bagian Cikarang Selatan, ada yang Tambun, banyak tuh. Itu jadi temuan-temuan dari tiap masing-masing anggota itu kita rembukin bareng-bareng kira-kira mana yang lebih urgensi. Soalnya kalau untuk studio kota ini nggak bisa dipecah-pecah, soalnya satu produk gitu kita tuh. Jadi dari temuan-temuan itu awalnya kita cari di mana wilayah yang paling urgensi, dan kita dapat tadi yang Bang Daud bilang itu di mana kita melakukan scoring antara wilayah Cikarang Pusat dengan wilayah Cikarang Utara, di mana scoring paling besar itu berada di wilayah Cikarang Pusat. Jadi untuk hasil temuan kita sebelumnya itu kita sepakat mengambil wilayah Cikarang Pusat, dan itu satu wilayah untuk satu angkatan gitu, satu produk, dimana nanti produknya itu berupa rencana dan juga peraturan zonasi. Kalau pengerjaannya sih nggak pecah-pecah gitu, wilayahnya tetap satu. Cuma ya paling dibagi-bagi per aspek aja, sama kayak studio-studio sebelumnya ada aspek ekonomi, terus sarana prasarana, kelembagaan, sosial budaya, terus dan juga aspek fisik dan lingkungan. Itu aja sih. Oke Kak, berarti secara sistem ini satu angkatan, satu BWP ya kayak tidak terpecah-pecah. Iya. Tapi di awal kita awalnya gitu cari dulu nih BWP, diskusi dulu gitu dari banyaknya wilayah, dan ditentukan yang paling urgent itu wilayah Cikarang Pusat. Berarti satu BWP nanti pas pengerjaannya itu baru dibagi-bagi bagian ekonomi ya, siapa analisisnya begitu ya kayak. Iya, betul. Mungkin Bang Daud ada yang mau ditambahkan Bang? Tapi sebetulnya gini ya, ini gue jelasin lagi. Buat nentuin BWP-nya itu simpelnya kita tinjau aja dari kebijakannya, lihat kedudukan hierarki sistem pusat pelayanan kotanya mana yang lebih tinggi, terus juga peruntukan kawasannya dia sebagai apa. Contoh waktu Cikarang Pusat itu kenapa hasil scoringnya lebih tinggi? Yang pertama,
dia memang satu kedudukan pusat pelayanan kotanya termasuk kedudukan yang tinggi, dia sebagai pusat kegiatan lokal promosi kalau nggak salah. Ya, jadi urutannya gini, ada pusat kegiatan nasional, terus ada pusat kegiatan wilayah, ada pusat kegiatan lokal. Nah, di antara nanti setiap perubahan rencana tata ruang itu pasti ada rekomendasi ataupun arahan. Biasanya kalau PKLP atau pusat kegiatan lokal promosi itu artinya dia dipromosikan untuk sebagai pusat kegiatan wilayah. Begitu selanjutnya dia PKWP misalnya, berarti dia sebagai dia direkomendasikan atau dipromosikan sebagai pusat kegiatan wilayah promosi yang menuju pusat kegiatan nasional. Nah, kemarin itu di Cikarang Pusat itu dia sebagai PKLP, artinya dia dipromosikan sebagai pusat kegiatan wilayah. Itu aja, itu satu ya dari kebijakannya. Terus yang kedua, dari pemanfaatan ruangnya, dia peruntukan lahannya yang ada, satu yang penting dia itu sebagai pusat pemerintahan di situ. Pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi kan ada di Cikarang Pusat tuh. Terus pusat industri juga ada di Cikarang Pusat, banyak malahan. Terus juga memang arahannya dia pusat permukiman skala besar. Nah, itu sebetulnya poin penting yang mendasari kita kenapa memilih BWP di Cikarang Pusat. Memilih BWP untuk diadakan itu adalah Cikarang Pusat. Untuk metode scoring itu sebetulnya hanya alternatif aja, metode kalau kalian bimbang nih, misalnya kalian punya dua opsi antara kayak kami kan antara Cikarang Utara sama Cikarang Pusat. Ya udah kita scoring aja gitu loh. Lihat dari kebijakan rencana tata ruangnya kita scoring berapa. Terus lihat dari arahan pemanfaatan ruangnya, lihat dari pemanfaatan ruangnya, lihat dari arahan pengendalian pemanfaatan ruangnya, lihat dari sisi kawasan prioritasnya di calon BWP ini gitu loh. Itu untuk penentuan BWP yang akan di-RDTR-kan itu. Selebihnya tetap kita harus paham dulu. Maksudnya kita nyusun RDTR ini harus apa? Maksudnya urgensinya apa sehingga kita ketika kita udah paham urgensi kita kenapa harus nyusun RDTR itu, di situ kita tahu kita menentuin BP ini nih sebagai nentuin kecamatan ini nih sebagai bagian wilayah perencanaan yang bakal di-RDTR-kan. Oke, terima kasih Bang Daud dan Kak Renita. Mungkin selanjutnya Caca ada yang ditanyakan. Yap. Untuk studio kota sendiri, kan tadi Abang Cikarang Pusat. Tentuin wilayah Abang Cikarang Pusat ya Bang? Bekasi sini ya Bang? Iya. Nah, untuk persiapan sendiri yang baru mau studio itu apa aja sih Bang persiapannya yang kira-kira harus benar-benar dipersiapin? Oke. Yang pertama kita waktu itu ini ya Mak ya, bikin struktur organisasi dulu kan ya, kalau studio itu sebetulnya diapain awal banget. Yang pertama, iya pasti. Yang pertama pasti kita struktur organisasi, terus pembagian aspek. Kita jadi kita itu ada awalnya itu kita bentuk struktur organisasi sama struktur kerja dulu. Kalau struktur organisasi itu misalnya di dalam kelompok penyusunan RDTR dan PZ ini kita ada ketua studio, wakil, kalau itu ada wakil kan, terus sekretaris bendahara dan PJ penanggung jawab, misalnya dari perizinan siapa, terus penanggung jawab data siapa, penanggung jawab laporan siapa, itu. Kalau di struktur kerja, waktu itu kita ini ya, baru nentuin yang per aspek itu kan ya, kalau untuk struktur kerjanya. Selesai itu baru per aspek.
Jadi Kita bagi pas udah dibagi per aspek tuh nanti tiap anggota langsung mulai cari temuan-temuan awal gitu, kayak baca-baca kebijakan, review-review kebijakan gitu. itu. Sebenarnya di awal itu ya kita nentuin struktur organisasi, struktur kerja, baru sambil berjalan kita nentuin BWP-nya, baru nentuin BWP itu ya sambil kita review kebijakannya. Yang pertama paling awal itu kita untuk review kebijakan dulu sih yang pasti, sebelum kita nentuin BWP-nya. Makanya ada itu namanya laporan nanti setelah review itu ada namanya laporan kebijakan atau review RT/RW lah misalkan gitu. Kalau untuk perizinannya sendiri itu seperti apa sih, Bang? Susah Waktu nggak, itu Bang? Alurnya seperti apa gitu? Ren kita pas 100% daring kan ya studi kota semester Nah kemarin. iya, untuk studio kota ini karena waktu itu kan pandemi lagi tinggi-tingginya kan, lagi mulai banyak gitu di Kabupaten Bekasi itu lagi zona merah. Jadi untuk survei kayak perizinan gitu sih ada tim perizinan itu kalau nggak salah Bang Ahmad. Jadi untuk perizinan dia yang pergi ke Pemda, kayak misalkan minta data-data sekunder itu. Tapi untuk kayak survei gitu nggak semuanya turun, soalnya kita juga dipantau sama dosen kan, karena kita juga was-was waktu itu COVID banyak banget gitu, masih tinggi-tingginya. Jadi kalau untuk survei juga kita malah terbatas banget, jadi lebih banyak via internet, terus via daring. Nah, Jadi sebetulnya banyakkan gini, online ya? Kalau nggak salah waktu itu kita ada, iya. Tapi kita ada survei juga kan ya, Ut? Yang waktu pas ada dong. tiap aspek itu yang Nah ini iya, nih buat yang teman-teman buat ini nanti aja. yang mau studio kota, kalau misalnya studio kotanya 100% daring ya, utamakan di awal itu perizinan. Jadi jangan terpatok pada keadaan. Artinya gini, kita memang nggak Iya. bisa ngelakuin survei lah, turun langsung lapangan, terbatas lah katakanlah seperti itu. Tapi sebenarnya bisa aja dengan mekanismenya itu kita rubah. Misal kita utamain dulu perizinan untuk data sekundernya. Nah, kita minta data ke instansi-instansi. Itu kan kalau ke instansi kan nggak perlu semua kan, nggak semua mahasiswanya yang datang, atau otomatis kan bisa memenuhi protokol kesehatan. Nah, terlebih itu untuk data primer itu kita bagi nanti. Jadi sebetulnya nggak semua, maksudnya itu nggak kita satu wilayah nih kalau studi proses ya, karena memang studi proses waktu itu mungkin teman-teman udah tahu ya, satu desa, jadi wilayah lebih kecil, jadi ya baginya juga wilayahnya ya cakupannya lebih kecil. Bahkan ini kan kebetulan satu kecamatan tuh besar, jadi kita bagi untuk wilayah observasinya. Kalau pengumpulan data primer kan kita waktu itu pakai observasi sama wawancara sih Kita bisa bagi aja per blok itu. kita bagi per blok kan ya, terus Iya. kita Kan bagi karena ini kan produknya zona. Jadi di kecamatan itu kita bagi per zona, ada zona A, B, C, sama D gitu. Itu pun di A juga ada A1, A2, A3. Ya, itu sebelum blok juga itu sebenarnya kita bagi dulu yang di makro. Turunnya gini kalau pembagian wilayah observasi itu. Kan tadi di awal kita ada namanya BWP. Katakanlah BWP itu satu kecamatan Cikarang Pusat. Nanti di bawah BWP itu ada yang namanya sub BWP. Sub BWP itu kita penentuannya terserah. Maksudnya kita mau bagi per wilayah administrasi kah? Yang jelas batas sub BWP itu harus jelas. Batas fisiknya jelas. Terus batas fisik itu maksudnya
bisa dalam bentuk jalan misalnya, terus ataupun peruntukan kawasan misalnya gitu kita bagi. Intinya batas fisiknya jelas lah gitu sub WP. Nah dari sub WP itu kita bagi lagi per blok itu. Per blok ada yang namanya tadi yang kata Reren kan, ada blok A, B, C, D, E ya? Ada berapa blok? Ada 5 blok A, B, C, D, E. Nah, ya sampai 5 blok itu juga dibagi gitu. Jadi orangnya juga akan kebagi gitu. Nah sebelum kita ke survei pasti kan sebelum itu selain perizinan, sambil perizinan seharusnya kita juga sambil nyiapin alat surveinya ya kan ya. Alat surveinya itu apa aja kan dulu? Kemarin kita tuh ada itinerary, terus jangan lupa untuk ini juga proposal tuh dari awal tuh langsung dibuat, soalnya kita perizinan juga butuh proposal. Terus kemarin apa aja ya? Jadi karena kita observasi ya, waktu itu kita kan observasi bukan cuma untuk RDTR aja Ren ya, untuk zonasi juga. Iya, kita observasi tuh karena kemarin semester 6 itu kita ada 2 studio, itu ada studio transportasi juga. Nah, jadi kita tuh untuk alat-alat buat surveinya sih yang paling utama yang kita pakai itu Avenza. Soalnya kan kita nitik-nitikin tuh, kita tracking juga gitu pakai Avenza tuh. Terus kita lihat nih peruntukan lahan yang sekarang ini sesuai nggak sama yang ada di RT RW. Misalkan ini tuh harusnya zona untuk industri, tapi ternyata di dalam zona industri ini ternyata ada pemukiman. Nah, pas di Avenza itu bisa kita tandain, baik berupa foto ataupun simbol gitu. Terus kemarin kita pakai apa lagi? Kebanyakan sih Avenza. Untuk observasi ya? Iya. Sebetulnya sih kita kan sekaligus waktu itu ya, observasi itu nggak cuma untuk rencana, tapi juga untuk PZ-nya. Jadi yang kita pakai itu ada namanya alat survei pembantu. Waktu itu kita dapat kuliah tamu dari Pak Petrus. Jadi kalau untuk PZ yang kita observasi itu kita ngidentifikasi nih guna lahannya. Karena ada itu alat alat untuk observasinya khusus waktu itu, tabel dibikinin sama Pak Petrus waktu itu, yang kurang lebih bentuknya itu kayak gimana ya isinya, yaitu satu blok ini yang tadi kita kan udah bagi per blok tuh, itu fungsi dominannya atau fungsi guna lahan yang dominannya apa, misalnya perumahan komersil. Di situ kita kasih keterangan data fisiknya itu perkiraan luas parsilnya berapa, jumlah lantai bangunannya berapa, KDB KLB-nya berapa, dan itu sampel aja, nggak semuanya. Jadi per blok itu ada sampelnya. Misal di satu blok itu ada 3 peruntukan kawasan. Di situ ada 3 guna lahan, misalnya permukiman, terus ada perdagangan dan jasa atau home industri, atau misalnya komersil misalnya. Nah di situ kita lihat nih data fisiknya, terus juga kita lihat kegiatan yang ada. Kegiatan yang ada itu artinya misalnya fungsi dominannya perumahan, data fisiknya yang tadi ya, luas parsil, KLB dan sebagainya. Terus kegiatan pemanfaatan ruang itu misalnya ini rumah tinggal, rumah deret atau rumah susun secara umum gitu. Terus ada permasalahan nggak di situ di kawasan yang permukiman itu, misalnya
wilayahnya itu nggak ada tempat parkingnya atau on-street parking lah gitu Pak. Sehingga bikin macet di situ, di blok itu, di dalam satu blok itu. Terus baru dikasih keterangan penilaian, misalnya, ternyata di sini permasalahannya tidak dengan fungsi dominan atau perlu ada parkir misalnya, ataupun perlu ada pembatasan waktu operasional dari permasalahan yang kita dapat sebelumnya yang ada di kawasan itu dalam satu blok ya, gitu. Itu untuk zonasi. Kalau untuk observasi lainnya, misalnya untuk EDTR ya kita coba lihat identifikasi guna lahannya aja yang ada di situ, Pak. Oke, Bang Daud, Karen Mita, makasih banyak, Kak. Untuk suka dukanya sendiri tuh apa sih selama studio kota, Kak? Mungkin dari Karenita, apa suka dukanya? Tahu, Kakak. Aduh, Kak. suka dukanya kayaknya banyakan dukanya ya, Ut. Waduh, kenapa tuh? Nah, kalau untuk studio kota ini Bang Daud nih ketuanya nih, dia banyak banget dukanya nih. Nah, kalau Wah, Bang Daud. dukanya, kalau sukanya sih apa ya? Apa Ut kalau sukanya? Intinya Kayaknya gini. kalau sukanya ya paling kita masih bisa kumpul lah, masih bisa kumpul. Walaupun pandemi ya, ngerjain bisa kumpul masih kita. walaupun dalam masa pandemi gitu kita masih bisa kumpul, sempetin waktu buat kumpul tapi tetap jaga prokes. Terus ya kalau misalkan ada yang kesulitan ya pasti didiskusiin gitu bareng-bareng, walaupun kadang ada beberapa orang yang nggak hadir gitu kan. Ya itu termasuk duka sih, kayak banyak di studio kota ini kalau kata Bu Kety itu awal mula perpecahan. Pokoknya Iya, di betul studio banget kota kemarin. ini. Iya, Kak. Soalnya kemarin juga aku sempat nyinggung ke podcast sebelumnya tuh, katanya kalau studio itu awal mula perpecahannya pertemanan. Katanya gitu. Terus dijawab sama Bang Mul sama Bang Rizky juga jawabnya demikian. Iya, sebetulnya emang benar. di studio kota itu kalau dibilang awal mula perpecahan awalnya ya itu di studio proses betul. Nah, kalau di studio kotanya karena dia lebih rumit, lebih kompleks, jauh lebih kompleks pokoknya. Kalau kata Bu Kety sama Bu Ida itu intinya studio kota itu merubah tatanan sosial kalian. Di situ iya betul, ini Ren. Waktu itu kita ini ya intinya istilah yang namanya udah banyak nih ya, udah muatannya banyak, analisisnya banyak, udah yang harus kita kerjain di studio kota banyak. Pas ketibaan waktu itu kita studionya double ya. Iya, apalagi studio kita double dalam keadaan orang anggota kita juga limit gitu. Cuma ya kita kan angkatan kita juga sedikit kan. Terus kerjaan kita banyak dan yang ngerjain itu aja ya. Gitu lah. Yang jelas istilah free rider itu bakal ada pasti. Kalian harus bisa antisipasi ada, itu. Pasti. Nah, yang satu hal ya yang harus kalian siapin seharusnya dari awal itu khususnya nih siapapun yang bakal jadi ketua studio, kalian itu harus nyiapin yang namanya masuka inilah KTL kami itu bilangnya sapu jagat. Intinya di situ isinya orang-orang yang yang memang benar-benar pengen memahamin studio. Pokoknya dia niat lah gitu selain ngerjain. Kalau
apa ya, apalagi kondisi daring kayak gini ya, online kayak gini, jelas godaan-godaan kita buat males itu masih banyak, masih besar lah gitu. Iya. Yang sebelumnya tambah males, yang sebelumnya rajin jadi males. Itu. Intinya ya kalian harus bersiap lah gitu. Yang namanya studio kota itu pasti merubah tatanan sosial kalian. Kalian bisa tahu lah. Kalian akan sangat tahu karakteristik dari teman-teman kalian. Ada yang memang kelihatannya nih friendly, dekat nih. Maksudnya, rajin nih, membantu kegiatan studio. Tapi ternyata memang di belakang dia nggak ngerjain apa-apa. Itu pasti ada. Itu nanti ada. Kalian akan ngalamin itu, hal-hal negatif yang kalian ketemu sama teman-teman kalian yang jadi free rider itu, katakan kalau kami nyebut itu free rider ya itu pasti ada. Itu jadi tantangan kalian. Di luar dari tantangan lainnya ya, entah itu dari situasi kondisinya yang memang dari yang online, jadi kita terbatas ya, mulai dari pengumpulan data terbatas. Nah, kita yang buat nyari data dan informasi itu terbatas, begitu. Ya, dibikin mekanisme yang sekitar kalian lah gitu. Maksudnya kayak misalnya tadi ya, yang gua bilangin sama Reret, misalnya perizinan itu kalau bisa segera dilaksanakan di awal, diselesaikan. Jangan terlalu terpatok pada keterbatasan yang ada. Padahal sebetulnya ya kalau kita minta data ke ini ya sebenarnya sama aja, tetap bisa kita lakukan gitu loh, tetap kita bisa lakukan minta data itu. Walaupun soalnya kan perizinan itu prosesnya lama ya, Utin. Ya, perizinan itu bisa dikata rona awal, dia dibilang rona awal. Oke, siap Bang. Mungkin terakhir nih Bang, tips and trick apa ya buat kita nih anak 20 dan 2019 khususnya untuk studio kota nanti Bang, Kak. Silakan. Mungkin siapa dulu nih? Bang Daud dulu. Kak Reren dulu mungkin ya. Reren aja dulu. Sama aja sih bakal nanti trick and iya pasti sama jawabannya, soalnya tipsnya juga tadi udah sempat Bang Daud bilangin gimana buat jaga-jaga supaya gimana kalau misalkan ada free rider itu tuh dari awal kalau bisa untuk khususnya ketua itu nanti tuh dia udah cari nih kira-kira orang-orang yang mana aja gitu yang bener-bener bisa bantu dia kayak buat nyelesain studio ini, yang bener-bener rajin lah, yang pasti dia bakal ikut andil gitu dalam studio ini. Soalnya itu buat jaga-jaga sih kalau kata Bang Daud tadi, bikin grup sapu jagat. Emang iya beneran kok. Di angkatan kita itu ada grup sapu jagat. Sebenarnya sapu bersih sih nama grupnya itu. Jadi di dalamnya tuh itu tim sapu bersih itu sayangnya itu baru dibuat pas pertengahan, pas udah mau akhir malah ya Ut ya waktu itu. Pas udah mulai mau rencana kalau nggak salah kan. Jadi itu untuk tim itu tuh pasti dia yang kayak ngatur semuanya gitu, kayak ngatur entah tuh membantu per aspek atau apa. Terus kemudian tipsnya juga misalkan ada teman-teman yang males walaupun dia free rider atau apa, jangan dibiarin, tetap kalian tarik, tetap kalian kasih tugas, kalian tagih tugasnya walaupun banyak alasan, itu kan tetap ini ya kewajibannya mereka gitu. Tapi buat jaga-jaga ya kalian juga untuk tim sapu bersihnya gitu tetap saling koordinasi, terus ya intinya komunikasinya sih
komunikasinya lebih diutamakan. Mungkin Oke, Bang siap, Daud berarti. mau ngasih tambahan. Ya, berarti benar-benar komunikasi ya, Kak, dari Kareren nomor 1 tuh. Kalau dari Bang Daud sendiri gimana, Bang? Oke, kalau dari gua yang harus kalian utamain melihat dari apa ya maksudnya keadaan studi kota gua waktu apa semester sebelumnya itu pokok penting memang komunikasi. Nggak cuma komunikasi antar kita ya maksudnya teman-teman kelompok di studio, kita pun antar kayak misalnya yang mungkin sudah menjalankan studi rancang kota dan studi proses itu komunikasi dengan dosen pun harus tetap dijaga. Iya, Waktu itu ya sebagai bahan koreksi aja sih supaya adik-adik nanti yang bakal mendapat studio, apalagi kondisi daring kalian kayak gini ya. Kalau ada hal atau ada teknis atau ada poin pengerjaan ataupun tahapan dalam pengerjaan yang kalian nggak paham, yang betul-betul kalian nggak paham ataupun yang sedikit buat kalian nggak paham, itu jangan ragu untuk tanya. Kita ini nggak tahu ya yang gue lihat di kampus khususnya yang gue lihat di mahasiswa PWK itu termasuk gue sendiri angkatan gue sendiri lah karena untuk angkatan gue sendiri itu untuk aktif bertanya kita walaupun nggak tatap muka langsung kita ada WAG ada WA group itu nihil maksudnya itu sedikit yang bertanya jadi ketika progres studio itu pesannya ya dosen taunya karena kita nggak tanya, kita nggak bertanya sama mereka, ya seharusnya memang kita yang harus tanya ke mereka karena kita yang butuh mereka. Maksudnya dosen itu pasti ketika hari progres, maksudnya asistensi, pasti dia ngasih materi, ngasih penjelasan nih pengerjaannya seperti ini. Untuk progres sampai ke hari selanjutnya itu kita mengerjakan. Kalau kita nggak tanya, kita nggak komunikasi sama dosen, ya artinya mereka tanya ya kita paham, kita mengerti sama apa yang mereka sampaikan. Itu. Yang jelas kita harus jaga betul itu komunikasi dengan dosen. Kalau memang nggak tahu itu tanya. Nah, sering-sering juga yang inget ini yang memang sudah aktif biasa nanya, kita nggak mungkin nih kayak misalnya saya sama Reren ngasihin beberapa teman-teman kelas saya yang mengerjakan aspek lain. Nah, kita ketika kita tanya, tahunya mereka paham mengerjakan. Tetapi ketika nanti penyampaian progres, ternyata progresnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka nggak bertanya. Mereka satu mungkin ada yang malu bertanya, ada yang takut bertanya salah, atau memang sugesti. Kebanyakan memang sugesti mahasiswa sekarang, termasuk gue sendiri dan angkatan 18 misalnya. Yang memang untuk aktif bertanya di WAG, jangan di WAG ya. Nah, jangankan mau di satu forum dalam Zoom, satu forum dalam Google Meet, satu forum dalam diskusi online pun itu yang bertanya pun sedikit. Jadi ya dosen udah berusaha bikin formula yang pas buat ngasih materi, udah nyusun tahapan-tahapan ini materi di minggu ini harus disampaikan apa, di minggu depan apa, progres yang harus dikejar sama kita sebagai mahasiswa di minggu ini apa, di minggu depan apa, itu mereka sudah susun itu, udah bikin timeline-nya. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa yang ngimbangin apa yang mereka kita ya kita kejar. Kalau kita nggak tanya, ya itu yang bikin biasanya termasuk studio kota kemarin ya. Itu kenapa di awal gue bilang perizinan, terus gue bilang observasinya, karena itu waktu studio kota kemarin tuh time-nya ngaret, maksudnya itu mundur, jadi buang-buang waktu loh, maksudnya kita satu minggu ini kalau kita nggak tanya bisa jadi kemungkinan negatifnya ya
progres minggu ini kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi nihil. Faktornya, salah satu faktornya itu, salah satu indikator yang bikin kita nggak berprogres itu kita udah nggak tahu, kita udah nggak paham, kita nggak mau nanya sama dosennya. Itu memang apa ya, mungkin pandangan teman-teman, mungkin beberapa sugesti teman-teman mahasiswa sama dosen misalnya, ya apa ya, katakanlah takut lah gitu, mau takut tanya. Sebenarnya enggak, ya kita aktif nanya aja, urusan salah betul kayak apa yang kita tanya, atau misalnya nih dosen mengingatkan bahwa ini sebenarnya materi udah dikasih kemarin loh, ternyata kalian belum paham juga. Ya nggak masalah, itu mungkin bentuk penekanan aja. Tapi pasti mereka bakal ngejelasin lagi. Gitu. Intinya itu, pokok pentingnya itu komunikasi. Kita aktif nanya, kalau nggak tahu itu nanya sama dosennya. Jangan kan mau sama dosennya, antar kawan, antar kelompok ya, termasuk kemarin ketua studio, teman-teman yang lain. Kalau nggak kita yang tanya, mereka nggak akan berani nanya, maksudnya itu nggak berani ngasih progres. Tetap ya udah, kalau nggak tahu kan, terus seterusnya nggak tahu gitu ya. Itu bikin studio kita itu nggak berprogres, apalagi loh studio kota yang memang produknya dua nih, PDTR dan PZ, sampai produk rencana PDTR sampai PZ itu padat, itu kompleks dan banyak. Dan jangan lupa penyusunan RDTR ini sudah jelas, ada arahannya, ada pedomannya. Ada di Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2018. Itu sudah diterangkan sejak jelas, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan dan analisis data, perumusan konsep RDTR dan perumusan muatan PZ, sampai ke tahap penyusunannya. Rencana itu udah jelas, ada semua di situ, di pedoman itu ada. Tinggal kitanya aja sebenarnya buat mahamin. Kebanyakan memang ya kita itu udah nggak tahu, udah nggak paham, nggak berani nanya. Maksudnya ya udah stuck bakal di situ aja, nggak bakal ada progres gitu. Terlebihnya ya tips and triknya ya mungkin disebutin dari kemarin, mulai dari bikin kelompok sapu jagat, kita bikin maksudnya kelompok sapu jagat, terus ya perizinan kalau bisa dipercepat di awal gitu. Dan pokok penting, walaupun kondisi situasi apapun, walaupun daring kayak kemarin, kita jangan terfokus pada ternyata daring, kita nggak bisa nih ngambil data ini. Itu nanti dulu, berpikirnya nanti dulu. Kita bisa ngatasinnya tuh dan cari solusi lain untuk data itu. Kalau kita terpatok sama sama keterbatasan kondisi, misalnya karena daring ini kita nggak bisa, kondisi COVID dan sebagainya, itu ya kita juga mau berjalan buat ngumpulin data dan informasinya juga bakal sulit gitu loh. Khususnya nih studio kota itu nanti kalian data dan informasi itu akan banyak, yang harus kalian dapatkan itu sangat banyak sekali. Belum nanti masuk ke pengolahan analisis data sampai pengolahan konsep itu udah banyak sekali, udah kompleks banget. Gitu. Itu yang sekalian. Itu sih. Oh jadi dari Kak Reren kan komunikasi, terus juga adanya grup sapu jagat yang dibilang ya Kak. Bang, untuk membangun lebih ini kali ya, lebih kompleks lagi kali ya kalau lagi kelompok-kelompokan gitu. Soalnya aku juga ngerasa kalau misalkan lagi kelompok-kelompokan itu emang pasti ada yang pasif dan ada yang aktif gitu. Terus juga kalau di diskusi online, benar kata Bang Daud, soalnya kalau di diskusi online itu apalagi kalau nggak dipancing sama dosennya. Kalau dipancing juga nggak ada yang nanya, apalagi nggak dipancing gitu. Jadi benar-benar banyak nggak aktifnya sih untuk bertanya. Kurang lebih kepo sama sesuatu. Kalau untuk angkatan sekarang ini ya Bang, gua rasa gitu sih Bang. Ya, Masih banyak ya Bang gitu. Daud. Harus lebih aktif gitu lagi ya. Yep. Udah jelas, maksudnya dosen pun pasti ngasih materi lebih awal sama kalian. Kalian sama kayak tadi waktu
kegiatan apapun gitu ya, pasti ngasih materi dulu baru besok dibahas. Itu kalau memang kalian disuruh baca ya baca, maksudnya dipahamin dulu gitu loh. Supaya nanti ketika ada forum yang sama dosen, kalian nggak bingung, kalian nggak bingung mau nanya apa nih, mau aku tanya gitu, itu kalian ngomong. Itu sih. Oke, siap. Makasih banyak Bang Daud dan Kak Renita juga untuk waktunya udah bersedia nih jadi bintang tamu podcast kita pada malam hari ini. Karena isi materi hari ini benar-benar padat banget sih yang disampaikan Bang Daud, khususnya sama Kak Renita juga. Terus juga udah dikasih tips and triknya. Yang pertama tadi udah dijelasin sama Kak Renita tuh komunikasi, adanya grup untuk membangun komunikasi yang lebih lagi dalam satu kelompok. Terus juga dari Bang Daud juga aktif bertanya. Semoga semoga podcast kita malam hari ini benar-benar teman-teman dengerin ya. Makasih banyak ya Bang Daud udah hadir pada podcast malam hari ini. Juga makasih sama Kak Renita udah bersedia juga untuk jadi tamu kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak, Bang. Terima kasih.